adanya penggeledahan, kami sebenarnya cuma mempertanyakan kenapa penggeledahan itu baru dilakukan sekarang setelah ada penetapan tersangka, kan gitu. Menurut saya kan penetapan tersangka itu kan sudah memenuhi minimal 2 alat bukti yang berkaitan dengan unsurnya, kan gitu. Artinya yang 3 orang itu mestinya sudah cukup. Ya kami berbaik sangka dengan tim kejaksaan, mungkin ada pihak-pihak lain yang mungkin nanti akan juga ikut bertanggung jawab atas pembangunan menuju seperti itu. Pak Maun, terkait adanya penggeledahan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Purworejo kemarin, tanggapan Anda selaku Ketua LSM Kantor seperti apa, Pak? Ya, selamat sore teman-teman. Ini terima kasih sekali teman-teman hadir lagi di kantor kami berkaitan dengan adanya permasalahan-permasalahan di Purworejo. Kita sama-sama mengawal sebagai rakyat Purworejo, peduli dengan Purworejo, dengan kondisi Purworejo. Teman-teman sangat proaktif untuk menyampaikan aspirasi kaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat sebetulnya. Pertanyaan tadi yang disampaikan oleh teman-teman berkaitan dengan adanya informasi penggeledahan kami ya kemarin ya, berkaitan dengan di Dinpurapari. Ya, kita ingin menanggapi ya. Terus terang kami sekali lagi apresiasi ya dengan kejaksaan yang sudah berupaya sedemikian rupa berkaitan dengan kasus Minizu. Namun karena ini menyangkut banyak pertanyaan dari masyarakat, kan kemarin itu sudah diumumkan ya berkaitan dengan adanya 3 tersangka yang sudah diumumkan secara resmi oleh Kejaksaan Negeri Purworejo. Masyarakat itu pada bertanya kepada kami, itu kan sudah ada penetapan tersangka, kalau nggak salah 3, namun ada setelah kami melakukan press release, kemudian adanya penggeledahan lagi ya yang dilakukan oleh kejaksaan di Dinas Dinpurapar. Ya, kami meyakini bahwa mungkin ada terobosan-terobosan baru, terobosan lain, atau mencari alat bukti lain atau bukti dukung yang menguatkan, dan juga mungkin ada berkaitan dengan mungkin kejaksaan ada temuan-temuan lain berkaitan dengan bukti-bukti yang ada, atau berdasarkan banyaknya informasi dari masyarakat. Yang jelas begini, adanya penggeledahan, kami sebenarnya cuma mempertanyakan kenapa penggeledahan itu baru dilakukan sekarang setelah ada penetapan tersangka, kan gitu. Menurut saya kan penetapan tersangka itu kan sudah memenuhi minimal 2 alat bukti yang berkaitan dengan unsurnya, kan gitu. Artinya yang 3 orang itu mestinya sudah cukup. Ya, kami berbaik sangka dengan tim kejaksaan, mungkin ada pihak-pihak lain yang mungkin nanti akan juga ikut bertanggung jawab atas pembangunan menuju seperti itu. Oke, jadi menurut jenengan ketika sudah ada penetapan tersangka yang salah satunya pegawai pariwisata, pariwisata, akankah mungkin di depannya mungkin ada temuan atau ada tersangka lain di dalam Dinas Porapar? Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus. Ini juga berkaitan dengan laporan kami ya, laporan kami di Kejaksaan Negeri Purworejo, juga di Kejaksaan Agung. Kami memang melaporkan pihak-pihak yang menurut kami ada hubungan hukum dengan pembangunan Minizu yang berakhir dengan seperti itu. Jadi kami berkeyakinan bahwa mana mungkin kasus korupsi untuk kedinasan ya yang ditersangkakan cuma 1, apalagi itu PPKOM ya, PPK atau KPA. Sementara menurut kami KPA itu hanya ditugasi
dari PA. Nah, kami meyakini ini akan diproses ulang lah, menurut kami toh, berkaitan dengan hal-hal yang nantinya akan mungkin ada tersangka-tersangka baru. Kemarin Kejaksaan Negeri Purworejo melalui Pak Kajari kan menyampaikan ini baru tahap awal ya, belum final, artinya mungkin ke depan masih ada calon tersangka lain kan gitu. Ya saya optimis di situ, karena menurut saya PA itu ya harus yang benar-benar malah bertanggung jawab penuh atas pekerjaan itu ya PA. Mau itu didelegasikan ke KPA, mau itu kerjaan didelegasikan KPA atau secara administrasi, tapi untuk kembali lagi ya, untuk pertanggungjawaban akhir akan pembangunan itu tetap yang bertanggung jawab PA, seperti itu. Jadi menurut kami ya PA harus bertanggung jawab. Nah ini tergantung dari nanti kejaksaan seperti apa dalam menangani perkara ini, seperti itu. Oke, ada support sendiri Pak untuk kejaksaan supaya bisa menetapkan tersangka kembali? Ya, saya sangat mengapresiasi ya, kalau dan rakyat Purworejo khususnya sangat mengapresiasi kejaksaan ketika nanti apa yang kami laporkan atau kejaksaan bisa menyampaikan nanti ke masyarakat ada pihak-pihak lain yang harus bertanggung jawab, kami akan apresiasi. Karena ketika ini nanti hanya 3, ini malah jadi masyarakat itu nggak percaya lagi kan gitu itu. Karena unsur korupsi itu nggak seperti itu, permasalahan korupsi nggak seperti itu. KPA hanya diberikan tugas, pemberi tugasnya masa nggak diberi sanksi hukum. Ini menyangkut anggaran daerah, anggaran uang rakyat, nggak mungkin lah. Ini yang bertanggung jawab penuh berkaitan dengan pekerjaan itu ya mestinya PA. Makanya tadi kalau memang nanti kejaksaan bisa mengungkap semuanya, kami rakyat Purworejo akan sangat berterima kasih, seperti itu. Oke Pak, selain mungkin eksekutif dalam kasus Mendiju ini, mungkinkah ada pelaku-pelaku lain Pak, semisal legislatif mungkin atau yudikatifnya mungkin Pak? Ya ini luar biasa. Kembali lagi ini berkaitan dengan apa yang sudah kami laporkan ya. Itu pertanyaan yang bagus karena berkesesuaian dengan laporan kami yang di Kejaksaan Agung atau yang di Kajari. Namanya sebuah pekerjaan pembangunan yang berkaitan dengan pemerintah itu kan harus ada regulasinya. Entah itu melalui TPAD pun mestinya menurut kami harus bertanggung jawab, karena dia harus bertanggung jawab harus bertanggung jawab penuh atas dikeluarkannya anggaran daerah kan gitu. Yang kedua, masalah pengesahan anggaran itu disahkan oleh siapa kan gitu. Nah tentunya oleh DPRD berkaitan dengan badan anggaran kan gitu. Nah badan anggaran ini sejauh mana kan gitu. Nah ini menurut kami sejauh mana kok bisa mengesahkan, sementara saya dengan informasi juga tadinya juga jadi polemik di internal mereka, apakah itu anggaran itu disepakati atau tidak. Nah itu ada informasi kepada kami, itu sebenarnya dari awal pun DPRD juga berpolemik. Yang kedua, ini sekaligus saja saya sampaikan, untuk DPRD mestinya dengan adanya pembangunan ini ya harusnya bertanggung jawab dalam arti melakukan pengawasan, karena sudah mengetok palu berkaitan dengan pengesahan anggaran, harusnya diikuti dengan pengawasan. Nah harusnya pengawasan pun jalan, tapi kami belum melihat keseriusan atau pertanggungjawaban dari unsur pengawasan itu. Sebagai contoh, DPRD tidak melakukan upaya-upaya berkaitan dengan contohnya membuat pansus dan sebagainya. Kami pun bersurat ke DPRD, nyatanya DPRD pun tidak memberikan tanggapan seperti itu. Artinya itu menurut kami juga
entah itu siapa yang bertanggung jawab nanti, itu harus ada pertanggungjawaban dari DPRD kan gitu. Nah, karena DPRD itu ya itu yang tadi saya sampaikan, berkaitan dengan anggaran yang tadinya sudah sudah ada di internalnya sudah masalah berkaitan dengan rapat banggar. Saya dengan informasi seperti itu, ternyata setelah pelaksanaannya nih, ini saya kembali lagi sampaikan ya, setelah pelaksanaan terjadi ini, apalagi sudah penetapan tersangka. Ketika dibuktikan dengan adanya penetapan tersangka korupsi dengan objek yang sudah dibangun, mestinya harus menyertakan itu, karena menurut perundangan memang begitu. Entah itu nanti terkait dengan pasal penyertaan ataupun kewenangan, itu harus diproses, nggak boleh tidak gitu loh. Itu menurut kami seperti itu. Oke Pak, terakhir Pak, harapan untuk pemangku kebijakan dan untuk seluruh masyarakat Purworejo, harapan ke depan untuk kasus, khususnya kasus Minijo ini seperti apa Pak? Ya, untuk kasus Minijo itu menurut kami ini juga program Prabowo ya, dan program penegak hukum Indonesia, apalagi ini terbit undang-undang yang baru. Semua harus berjalan normatif. Saya untuk ke depan mudah-mudahan ini menjadi cermin, ini menjadi tonggak sejarah Purworejo. Kalau Minijo ini kan menjadi barometer ke depan, apakah Purworejo nanti bisa berjalan baik masalah penegak hukum atau tidak. Ini sebagai tonggak sejarah. Mudah-mudahan kami meyakini kejaksaan akan benar-benar objektif, kejaksaan akan bisa membanggakan rakyat Purworejo khususnya. Kami yakin, itu meyakini. Ya, mudah-mudahan nanti setelah Minijo ini ke depan Purworejo akan penegak hukumnya akan benar-benar objektif dan masyarakat akan menjadi sejahtera seperti itu. Oke Bapak, terima kasih. Selamat sore Bapak. Sore. Oke. Untuk Pak Nanto selaku tokoh masyarakat Kabupaten Purworejo, tanggapan Anda terkait untuk kasus Minijo ini seperti apa? Terima kasih. Sesuai apa yang disampaikan Pak Ketua LSM Tampera, kami cuma mau menambahkan, mempertanyakan ke pihak APH, selama ini masalah kasus Minijo apakah APH sudah pernah menyentuh ke Dewan selaku yang mengesahkan anggaran? Karena informasi yang kami terima dari beberapa anggota Dewan incumbent yang sekarang masih aktif maupun yang sudah, pada waktu pembahasan anggaran, ada beberapa anggota Dewan yang masuk dalam tim anggaran menolak untuk penganggaran untuk Minijo. Beliau menyarankan untuk infrastruktur yang lebih pokok untuk pembangunan jalan. Entah gimana mereka menolak, tahu-tahu anggaran itu sudah disahkan. Herannya lagi, sudah tahu ada kendala dalam pelaksanaan di lapangan, ada bencana yang katanya itu bencana alam, kok Dewan juga tidak membentuk pansus. Yang kedua juga Dewan kok selama ini juga tidak mendesak kejaksaan untuk segera penanganan kasus Minijo, siapa-siapa yang bertanggung jawab. Makanya saya juga herannya seperti itu. Apakah kejaksaan sudah pernah memanggil tim perumus anggaran atau belum? Ini kan juga dilema. Harusnya kan ditelusur dari hulu sampai hilir, dari awal penganggaran sampai pelaksanaan pekerjaan. Kira-kira hasilnya diterima masyarakat apa enggak? Karena ini bukan main-main. Ini Purworejo ini kasus paling besar kali ini. Jangan sampai nanti istilahnya para petinggi istilah happy tapi bawahnya jadikan tumbal, dikorbankan. Saya mohon dengan adanya kejaksaan bisa mengungkap kasus ini, dibuka lebar, bisa untuk ke depan Purworejo yang akan lebih baik dalam penanganan proses hukum, pada khususnya terkait korupsi. Itu aja, terima kasih. Menurut jenengan Om, itu ada keberanian nggak dari kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus proyek Minijo ini?
Nah itu kita kembalikan lagi ke kejaksaan. Ada keberanian apa enggak kejaksaan untuk memanggil teman-teman Dewan yang pada waktu dulu selaku tim perumus anggaran. Itu kuncinya di situ. Kalau bisa memanggil, saya jamin nanti terbuka lebar siapa-siapa yang bertanggung jawab. Apalagi kepala dinas, itu kunci pokok di kepala dinas. Terima kasih.